Halo bro and sis, karena jam kantor udah habis, kemana nih kita habis jam kantor? Halo Bro Ansis, para penggerak jarum jam kantor. Karena jam kantor sudah habis, makanya kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di channel Habis Jam Kantor. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya akan mengangkat tema spesial ya, mengenai generasi yang dominan di Indonesia. Generasi yang benar-benar bukan generasi unggul juga, tapi generasi yang mayoritas ini, yaitu berkaitan dengan bonus demografi, yakni generasi milenial. Nah, menarik sekali pada generasi milenial ini, pada angkatan kerja merupakan banyak tantangan sebenarnya. Nah, di generasi milenial ini sendiri di dunia kerja terbangun paradigma bahwa generasi milenial ini unik. Uniknya itu ya, kita nggak heran gitu ketika menemukan generasi milenial berpindah-pindah tempat kerja ya, berpindah-pindah mungkin dari setahun itu berapa tempat kerja. Nah, eh, saya kedatangan tamu yang spesial tentunya hari ini yang mungkin akan sharing, eh, berbagi. Mungkin sebagian besar tentunya para penikmat channel jam kantor ini merupakan generasi yang berada di usia produktif, bekerja di kantor, sehingga ini penting juga berbagi pengalaman gitu kan, alasan kenapa moving shipping cepet-cepet gitu kan. Nah, tentunya temanya adalah membangun loyalitas karyawan generasi milenial. Nah, ini menariknya mengenai loyalitas di suatu perusahaan. Apakah dengan move-nya itu bentuk ketidakloyalan terhadap perusahaan? Apakah nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Tentunya narasumber kita ini masih muda banget gitu kan, dan pastinya adalah dipastikan generasi milenial ya. Waduh. Makanya saya, nama lengkapnya adalah Reza Karadika Putra. Saya karena ini milenial banget, akan sapa dengan sapaan Eza ya, nama aja ya, nama Panggil Reza boleh, Eja boleh. Uh, ini akan menarik bahasannya tentu saja. Bang Eza gimana kabarnya, kabarnya dulu lah. Oke, mostly hari ini fine ya. Maksud aku kayak seharian ini masih secara kerjaan, secara kehidupan juga ya works well lah. Iya. Jadi nggak yang ada berat-beratnya banget walaupun lagi pandemi kita kan. Jadi berkaitan dengan akhir pekan juga agak-agak Ya, relax ya. udah mau long weekend nih besok kan. Jadi gak tegang juga ngobrolnya. Santai aja. Ya, channel Habis Jam Kantor pada sore hari ini ya kita nyari spot baru untuk record ya. Kita jalan-jalan ke Bintaro, ke Pro Coffee namanya. Ini kita numpang di salah satu sudutnya lah pokoknya. Minta izin space-nya gitu, minta izin, minta nyari suasana baru. Biasanya kita record di kantor gitu. Sekarang kita cari suasana baru di daerah Bintaro di Pro Coffee. Oke. Bang Eza bisa nggak mungkin diceritakan dulu? Katanya Bang Eza ini spesialisnya sebenarnya media sosial spesialis. Okay. Nah, ini seperti apa dunia kerja menggeluti media sosial spesialis? Oke, awal mulai sosial media spesialis itu aku di tahun 2018 akhir. 18 akhir itu baru terjun ke dunia digital gitu. Karena aku pikir kayaknya untuk prospek kedepannya dunia digital itu lebih panjang ya dibandingkan kalau kita lihat di marketing offline gitu. Karena secara data, secara perkembangan itu kan pasti akan terus menerus. Sedangkan kalau misalnya kita lihat data itu kalau digital gampang banget kita naik datanya kan. Misalkan kita lagi ngeluarin campaign apa untuk mengevaluasi langsung cepat gitu. Datanya langsung ada. Beda kalau misalnya kita harus secara non digital, secara offline gitu. Itu kan kayak kurang terukur ya. Nah, mulai dari situ sih. Terus aku belajar dari beberapa sosial media yang
2018 itu lagi booming, contohnya kayak Instagram, terus Twitter dan Facebook sih, awalnya dari situ. Mulainya dari usia berapa sih? Mulai kayaknya ini langsung tajam ya, analisanya panjang, ini berkaitan dengan pangsa pasar, kebutuhan industri 4.0, kemudian dunia digital, kayaknya unik gitu. Ada anak muda yang udah membaca ke arah sana. Nah dulu di usia berapa udah kepikiran seperti itu? Itu 2018, berarti aku 23 tahun ya. Iya, 23 tahun. Ya, teman-teman habis mengatur 23 tahun mikirin apa ya? Itu aku umur 23 sih ya. Terus itu waktu kuliah atau gimana? Itu aku udah lulus kuliah sih. Jadi kan untungnya waktu kuliah kan aku biasanya di public relation. Terus pertama kali kerja dan juga nyusun tesis itu emang fokusnya di digital dan beberapa startup aku teliti kan. Mulainya dari situ terus kayak oke, I think digital is more stable in the future gitu dibandingkan harus offline gitu. Udah sih gitu aja awalnya. Nah itu juga yang menyebabkan sampai mengambil fokus tadi ke arah sana ya. Ya benar-benar digeluti ya. Ya dan juga saya pribadi suka dengan dunia perkontenan ya. Jadi kayak ya sembari menyelam minum air lah gitu. Kerja juga tapi sesuai dengan passionnya kita juga. Oke. Nah sekarang kan berkaitan dengan tadi ya. Kalau tadi mengenai profil Bang Eza yang tertarik ke dunia digital, kemudian mengapa tertarik, alasannya. Mungkin bisa dibayangkan sedikit lagi sih pola kerja di perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan Bang Esa sebagai spesialis media sosial. Pola kerjanya lebih ke arah how to build the brand sih, brand awareness awalnya. Kita kan emang rata-rata pada saat itu brand tuh masih kurang aware dengan sosial media gitu. Terus tiba-tiba sosial media booming, sosial media marketing booming, muncullah istilah-istilah baru kayak influencer, KOL, gimana cara nge-boost brand di sana. Nah, mungkin mereka membutuhkan orang-orang sosial media spesialis itu untuk mempromosikan brandnya melalui influencer, KOL, dan juga digital advertising. Nah, itu bisa kita mulai dengan menyusun campaign-nya, terus target marketnya kita mau kemana, kayak gitu sih. Rata-rata yang dicari memang benar kayak anak-anak muda gitu, anak-anak millennials gitu, karena mostly mereka yang common dengan dunia seperti ini kan, kayak gitu sih. Jadi seiring dengan pergeseran pola bisnis ke digital juga terbentuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar di sektor itu ya. Iya. Gitu. Menarik sekali. Nah, ini kan ceritanya tadi kesempatan kerja ya, dengan kesempatan kerja yang begitu besar menggeluti dunia digital, industri 4.0 juga campaign dan promosi dan sebagainya melalui banyaknya digital zaman sekarang untuk menjangkau yang lebih luas. Nah, tadi seperti yang kita ketahui bahwa data BPS itu saat ini angkatan milenial itu usia produktif itu ya mayoritas di angkatan kerja, artinya kan lebih besar. Memang di satu sisi tadi kesempatan kerjanya memang ada juga gitu kan, apalagi di sektor yang Bang Eza geluti gitu tentang media sosial spesialis gitu. Nah, mungkin saya mau nanya sebenarnya kok berani nguping-nguping gitu kan, kok berani nguping-nguping, kemudian apakah tidak khawatir tidak dapat tempat? Tapi sebelum ke sana, saya pengen Bang Isa ceritakan mengenai sudah berapa banyak perusahaan yang zigzag yang dilalui. Iya, sebelum aku stick to the point, masa stick to the field gitu, yang aku maunya di digital, itu tuh aku dulu sebelumnya memang di marketing. Di marketing, terus aku punya feeling kayak this not gonna works gitu untuk kedepannya, karena waktu itu perusahaannya di bidang kita bisa dibilang kayak jasa tapi secara based on apps gitu. Nah itu menurut aku kayak nggak bisa nih begini terus gitu, karena aku ngeliat juga dari aku nggak bilang nama perusahaannya ya, jadi mungkin secara growth-nya, secara revenue dan apa itu kayak mulai nggak stabil gitu. Kalau untuk ada di offline aja gitu, aku sempat juga kayak ngusulin, kenapa kita nggak coba digital gitu. When we trying to the digital, udah move on ke digital, itu tetap kayak nggak works gitu loh. Karena emang mungkin
eh, model bisnis salahkah yang kurang atau apa. Nah, dari situ aku mulai nggak nyaman dengan model bisnisnya. Terus ada salah satu perusahaan yang meng-hijack aku, dan dari perusahaan yang itulah aku mulai belajar gimana digital marketing secara sosial media, how to use KOL, influencer, terus gimana cara mengukur keberhasilan setiap campaign. Dari sana sih. Baru dari situ aku mulai mencari pekerjaan yang lain gitu. Maksudnya karena itu ada banyak faktor sih kenapa aku pindah. Satu, jadi jarak. Kedua, memang tidak sesuai dengan culture aja. Oke. Tadi apa namanya itu sampai sekarang sejak menjadi pekerja profesional ya, menggeluti di sektor profesional ini, artinya udah menggeluti di ranah kerja udah berapa tahun? Kalau aku sih mulai kerja itu sebelum lulus ya. Dari sebelum lulus aku udah mulai kerja. Jadi lagi nyusun skripsi itu aku udah mulai kerja. Tapi kayak masih ya intern gitu aja. Terus dari intern aku baru diangkat jadi full time. Jadi kalau dari full time sih dari 2018 ya sampai sekarang, which is udah 4 tahun ya. 4 tahunan kurang lebih. Oh, jadi 4 ya tahun. Mau 4 tahun lah. Dari 4 tahun itu udah berapa perusahaan sampai perusahaan yang terakhir? Kalau yang aku niat pindah itu paling cuma 3, karena rata-rata yang aku nggak niat pindah itu perusahaannya not going well. Jadi mereka bisa dibilang apa ya bahasa sopannya, kayak bangkrut kayak gitu. Tidak bekerja. Tidak works ya. Nah, kembali ke tadi mengenai kesempatan kerja kan ada yang nyari kerja nggak gampang-gampang, susah lah ya. Ketika lepas gitu kan, nah begitu gampang gampang dengan udah melalui beberapa perusahaan dengan jangka waktu 4 tahun gitu. Nah, ketika pindah itu apakah tidak ada kekhawatiran, tidak ada peluang sempat nganggur dulu? Puji Tuhannya nggak sempat nganggur sih ya. Jadi kayak sebelum keluar tuh kayak udah nge-preparein semuanya dulu sih. Jadi nge-preparein semuanya dulu, kira-kira aku mau ke perusahaan yang mana aku sempat cari dulu gitu. Jadi kalau udah merasa kayak kurang nyaman dengan culture, dengan lingkungan kerja, dan juga dengan scope kerja yang kayaknya gitu-gitu aja, kan nggak bisa nge-elevate kita juga ya gitu. Maksudnya kita pindah juga pengennya ada elevating our skill juga gitu, nggak cuma stagnan di situ. Nah, awalnya dari situ. Jadi sebelum pindah udah mulai research dulu perusahaan-perusahaan mana yang mau aku incar, terus dari office-nya kah, dari jarak, semua. Nah, menarik tadi yang nggak mau stagnan gitu, nggak mau stagnan. Selain tadi ada alasan bahwa perpindahan itu dikarenakan faktor lokasi, jarak, dan kemudian culture perusahaan yang atau future perusahaan tidak begitu menjanjikan dan sebagainya. Nah, selain itu kira-kira apa yang mendorong pengen pindah, gitu, nggak nyaman, pengen cepet move? Lebih ke mostly sih dari culture ya. Culture ya. Misalnya aku kayak aku sempat kerja di salah satu company itu, dia memang base-nya bukan Indo, base-nya dari luar. Terus kayak mereka masih mengandut sistem kerjanya mereka, which is mereka terlalu living in the bubble. Jadi aku kayak kurang nyaman aja gitu. Kayak ada satu titik yang mana omongan CEO-nya itu kayak nggak relevan dengan apa yang kejadian di Indonesia gitu. Dan itu kan membuat kita kerja juga nggak nyaman ya. Dan aku merasa itu bukan aku doang ternyata waktu saat itu. Pola komunikasi, bahasa gitu kan. Ada kayak crash culture. Jadi apakah itu Reza melihat ini kan generasi milenial, mungkin berbeda zaman dan pola komunikasinya berbeda. Mungkin sebelumnya pimpinan perusahaan yang notabene udah cukup di atas gitu kan, dan pola komunikasinya mungkin berbeda. Artinya kan, apakah Reza melihat ada permasalahan antara culture komunikasi di internal berkaitan dengan usia antara milenial sama generasi yang sebelumnya lah? Bukan di usia sih, tapi lebih tepatnya karena mereka culture yang ngandut culture luar, karena mereka orang luar, expat.
Shift kita itu orang expat, orang luar. Jadi mungkin mereka masih belum terbiasa dengan culture kerja di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi culture kerja Indonesia kan kita semua dirembukin. Terus bahasa juga mereka tidak bisa bahasa Indonesia. English juga enggak. Jadi kalau kita mau sampaikan ke translator, which is kita juga nggak tahu kan kayak translator itu menyampaikan sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau enggak, takutnya ntar kayak ada miskomunikasi sih. Itu yang paling sering terjadi waktu aku di salah satu company. Itu sih yang paling nggak nyaman. Oke. Komunikasinya. Tapi bukan masalah gap year ya, bukan masalah di gap year, tapi lebih ke culture-nya mereka sama kita jadi clash gitu loh, jadi clash culture. Oh iya, itu menjadi permasalahan selain termasuk urusan komunikasi. Iya, komunikasi. Nah, kalau tadi Reza mencari tentang tidak mau stuck, artinya butuh selain alasan-alasan internal komunikasi, kemudian tadi future perusahaan seperti apa. Artinya kan kalau saya tangkap, mungkin dikoreksi, generasi milenial menginginkan ada pengembangan diri yang lebih. Kenapa harus pindah? Apakah itu benar seperti itu? Oke. Sorry. Aku nggak bisa. Yang tidak stuck tadi, tidak mau stuck. Ya, aku nggak tidak mengeneralisasi. Kalau misalkan seluruh milenial seperti itu, tidak. Cuma ini aku mengambil contoh pada diriku aja. Kalau aku aja sendiri nggak mau yang stuck di situ aja. Tipikal yang nggak mau stuck ada di situ. Jadi aku pengen mencari hal baru yang mana bisa mengelevate aku juga gitu. Kan kita juga nggak mau kan kasarnya kerja sama orang gitu. Kita juga ke depannya harus survive dengan diri kita sendiri gitu. How to survive yourself, how to survive your family gitu tanpa kerja dengan orang gitu ke depannya. Jadi kan ya itulah harus di-elevate terus. Jadi pengennya bersifat mandiri, usaha mandiri gitu. Usaha mandiri dan tidak mau bekerja di di perusahaan orang. Nah, artinya proses bekerja di perusahaan itu adalah proses pembelajaran. Untuk mencapai kemandirian goals itu. Itu goals khususnya saya sendiri ya. Dan beberapa teman saya juga yang seumuran dengan saya juga bukan mungkin sih, memang mempunyai goals yang sama gitu, kayak gimana sih cara dapat passive income selain dari bekerja dengan orang untuk saat ini. Jadi lebih ke mencari dalam tanda kutip kebebasan dan kenyamanan, dalam artian bebas tadi generasi milenial umumnya. Seperti itu. Kayak gitu. Menarik, ini udah mulai dapat kunci-kuncinya. Jadi generasi milenial itu cenderung ingin bebas gitu, ingin komunikasi yang nyaman, kemudian ingin tidak ketergantungan di perusahaan orang dan ingin mandiri bersifatnya. Kalau misalkan Reza sendiri lebih nyamannya itu kerja di perusahaan seperti apa? Untuk saat ini sih aku lebih suka kerja di perusahaan yang digital ya. Digital. Maksudku kayak you creating a content, new content, follow the current trend kayak gitu sih. Karena kan aku juga sekarang masih dalam satu lingkup sosial media, cuma aku lebih ke arah growth-nya dan juga ngurusin talent-talentku gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak aku udah mulai nyaman nih kayaknya bekerja dengan bidang seperti ini gitu. Instead of you selling some products gitu, you better create the great content to sesuai dengan passionnya ya. Iya. Oke. Nah, kalau pindah misalkan, ini kan pindah satu, artinya kan ada penyesuaian, tantangannya seperti apa. Nah, mungkin Reza bisa berbagi ke teman-teman habis jam kantor ini, ketika pindah itu pengalamannya seperti apa, kan ada penyesuaian lagi. Artinya tidak membangun dari baru amat sih, setidaknya kan udah ada pengalaman, tapi kan ada hal yang baru, mulai dari culture-nya, penyesuaian, lingkungan, dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi seperti apa menemukan kondisi seperti itu. Oke. Kalau dulu sih kita kan masih work from office ya. Jadi kayak pulang pergi rumah ke kantor gitu kan. Jadi untuk nyambung dengan culture perusahaan yang baru, itu aku secara pribadi sih
nggak butuh waktu yang lama ya. Jadi kayak lebih sering nanya ke orang. Jadi sering-sering aja gitu nanya ke kolega yang lain gitu. Gimana sih kalau kita mau request ini, kalau kita mau ngerjain ini itu gimana, harus 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 aksesnya ke siapa, kayak gitu sih. Kayaknya kalau dulu mah gampang ya. Kayak apa sih ketemu orang gitu nanyanya gampang gitu. Sekarang kalau mungkin WFH mungkin lebih sering kayak chat teman kantor aja kali. Kayak gitu. Jadi nggak susah juga untuk bersosialisasi. Iya. Ya? Jadi kayak untuk nyambung ke culture perusahaan yang baru banyak-banyak tanya aja sih. Jadi jangan terlalu kaku lah gitu bilangnya. Jadi kalau terlalu kaku kan agak susah juga ya. Jadi kayak apalagi kalau kita tuh malas banget mau nanya gitu. Kita orang baru, tapi kita mau nanya ke orang lain aja malas ya, gimana mau tahu gitu, gimana mau tahu perusahaan lu tuh kayak apa, culture perusahaan lu tuh kayak apa, kayak flow secara flow secara apa sih kita bilangnya, flow secara kerjaan tuh gimana gitu. Kalau nggak banyak nanya kan dari tahu juga. Jangan terlalu banyak diem, banyak tanya aja. Okay. Nah, yang terakhir, perusahaan terakhir masih sesuai dengan passion, apakah gitu? Untuk yang saat ini, iya, sangat malah. Jadi aku ngerjain segala kerjaanku di kantor Bisa sekarang. diceritakan, nggak apa-apa. Yang terakhir ini mungkin bisa disebut atau diceritakan supaya berbaginya lebih komplit gitu kan. Oke. Sekarang aku di WIM Entertainment. Itu satu holding dengan EVOS Esport. Kalau kalian main game, terutama main Mobile Legends, PUBG, Free Fire, nah EVOS tuh banyak atlet dari situ. Nah, tapi aku ini ngehandling salah satu talent virtualnya mereka. Itu dalam satu agency namanya Alterly. Jadi Alterly itu tuh kita punya 5 talent, itu isinya virtual YouTuber semua. Itu emang kita base-nya ngikutin kayak culture Jepang. Jadi kayak streamer Jepang kan kebanyakan kayak anime ya. Kalau kita bisa lihat kayak Hatsune Miku atau Muna Hashinova dari Hololive Jepang, Hololive ID sorry, terus dari Hololive Jepang itu ada siapa ya dari Hololive Jepang? Ada banyak sih sebenarnya VTuber di dunia ini kayak gitu sih. Jadi aku ngurusin ke mereka aja how to create a great content for them gitu. Jadi bisa teman-teman atau para penikmat Abis Jam Kantor ini bisa udah mulai merambah ya apa yang disebut tadi milenial banget. Semuanya digital. Tentang game, tentang apa. YouTube terutama ya. Kayak kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kita bilangnya apa, bocil ya, mungkin kayak bocil gitu kan, nontonin YouTube gitu, nontonin orang main game. Nah itulah pasarnya kita ada di sana. Oke. Gitu. Jadi gimana sih cara bikin konten yang bisa narik para bocil-bocil itu nonton? Nah, kembali ke masalah loyalitas ini kan ada stigma negatif lah ya kalau bicara loyalitas dan pindah-pindah. Jadi terframe bahwa generasi milenial itu tidak loyal terhadap perusahaan dengan dibuktikan selalu berpindah-pindah. Nah ini untuk apakah betul demikian gitu kan? Kemudian untuk menyangkal hal ini untuk supaya rasional juga bahwa tidak seperti itu juga kok. Nah itu seperti apa? Oke, untuk pindah-pindah soalnya ini seluruh yang aku omongin ada opini ku pribadi ya. Opini ku pribadi, jadi tidak digeneralisir semua milenial seperti ini saya. Testimoni gitu. Ya. Iya. Jadi kalau dari saya sendiri sih lebih ke kenapa pindah-pindah ya tadi balik lagi ke jawaban gue awal, lebih ke culture sih. Jadi kan kenyamanan di tempat kerja itu hal yang utama ya. Kalau kita ngerjain sesuatu tapi nggak nyaman, kan ujung-ujungnya nggak ada hasil yang memuaskan juga gitu yang bisa kita berikan gitu. Kayak gitu sih. Kalau tadi dari aspek kenyamanan supaya kita bisa bertahan di suatu perusahaan, dari aspek kenyamanan terutama di sektor komunikasi, pola komunikasi. Nah, kira-kira hal apa lagi yang bisa membuat kaum milenial itu betah dan sehingga nyaman, menjadi nyaman, betah dan tetap stay di perusahaan yang digeluti? Mungkin bisa dari benefit kantornya ya, setiap benefit company ya. Jadi kayak ada beberapa company yang memang mesejahterakan employees-nya gitu. Misal kayak memberikan asuransi, insurance itu bisa dari health insurance, eye insurance, kacamata, ataupun ada
as simple as ngasih makan siang deh gitu, atau secara kesehatan kayak BPJS itu kan sekarang juga diperlukan kayak, kan ada beberapa juga yang perusahaan yang aku malah sebelumnya itu BPJS tidak tercover, jadi kan tetap kayak kurang apa ya, kayak nggak ada bonding gitu kita sama perusahaannya, kayak kita tuh kerja tapi perusahaan tuh tidak merawat kita juga gitu kasarnya kan. Jadi kayak oke, kita cari tempat kerja yang benefitnya itu sesuai dengan apa yang bisa kita beri gitu. Jadi misalnya kita beri A, ya mereka juga bisa beri kita A gitu. Jangan kita ngasih A terus yang perusahaan ngasih A tapi minus gitu kan, kayak nggak equals ya, nggak 1:1 sih. Lebih ke benefitnya aja. Gitu. Oke, jadi kalau para owner perusahaan tolong dipertimbangkan. Atas BPJS itu penting ya. Jangan sampai BPJS nggak ada. Kasihan nanti karyawannya mau berobat. Mengenai kesejahteraan para milenial ya, milenial yang kerja. Nah, kalau tadi kan Mas, maaf aku minum ya. Oh iya santai. Kalau tadi kan terkait dengan hal yang membuat kita bertahan. Kira-kira Bang Eza sendiri untuk bisa bertahan atau bisa betah di perusahaan itu, perusahaan yang seperti apa? Mulai dari culture-nya, mulai dari ininya. Untuk khususnya Bang Eza. Oke, aku lebih suka perusahaan yang kita teamwork itu ada ya. Jadi oke, you can go work with yourself gitu, alone nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi itu teamwork adalah yang utama sih. Jadi kan kita misalkan punya KPI itu setim ini gitu, dan itu nggak dititik beratkan ke salah satu pegawainya aja, dan itu harus bekerjasama dengan tim kan, dan salah satu employees dengan employee yang lain itu harus ada kerjasamanya. Jadi gimana nih kita bisa nge-achieve satu KPI ini, jadi nggak jadi beban sendiri sih. Jadi teamwork itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita kerja as a teamwork kan kayak kita juga senangnya senangnya bareng-bareng, sedihnya juga bareng-bareng gitu kan. Kayak gitu sih, lebih ke teamwork selain hal yang tadi. Nah, kalau di perusahaan itu kan ada masa probation ya. Masa probation, kemudian mungkin ada 3 bulan ya. Setelah itu ada kontrak mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Ini kan bisa jadi upaya HRD juga untuk melihat kinerja sehingga tidak dikontrak jangka panjang permanen. Nah, dengan adanya perpindahan artinya kesempatan ini bisa jadi dipandang milenial kesempatan, ya udah habis kontrak nggak diperpanjang nggak masalah gitu kan. Nah, di satu sisi HRD mungkin melihat ini sebagai alat tools untuk dia mengukur, sehingga dia meseleksi kemudian dapat SDM yang benar-benar akan loyal gitu, dia sehingga dikasih kontrak perpanjang. Nah, apakah ini tanggapan dari milenial, apakah ini benar menjadi kesempatan yang dipandang HRD adalah alat tools dia, malah dimanfaatkan kaum milenial untuk loncat gitu kan? Kayaknya kalau kayak gitu aku nggak bisa menjawab secara detail ya, karena itu bukan skopku gitu loh, secara human research kan. Jadi secara opini aja mungkin enggak ya, aku kurang tahu sih kalau kayak gitu. Jadi kalau di company-ku yang sekarang ini kita memang sistemnya beberapa, ada yang kontrak, ada yang permanen. Jadi setiap kontrak itu berdasarkan pengalamanku pribadi itu kayak ada setahun kontrak, tapi setiap 6 bulan sekali ada namanya 360 performance review. Jadi apakah orang itu works untuk dipertahanin atau enggak itu dari si reviewnya itu sih. Jadi company ada reviewnya setiap 6 bulan sekali. Kayak gitu. Jadi kayak instead of employee-nya keluar tiba-tiba, better ada reviewnya itu. Kalau misalkan kita akan mempertahankan employees ini gitu karena kinerjanya bagus, ya akan dipertahankan dengan ngasih kayak benefit. Salary-mu naik atau benefit-mu nambah atau apa kayak gitu sih. Itulah yang bikin aku cukup betah sih dengan kantor kayak sekarang. Gitu. Jadi mereka lebih ada taking care-nya lah gitu. Jadi nggak betul loncat gitu. Iya, karena memang ada stigma bahwa
kenapa harus loncat-loncat untuk membangun portofolio? Jadi pengalaman kerja 1 2 udah banyak nih pengalaman kerja ya. Oh, kalau aku sendiri sih Dan secara apa namanya salary juga menjadi bergen kan. Iya. Gue kemarin segini loh. ntar naik Iya, pokoknya gitu. kan itu jadi makanya saya bilang sebelumnya adalah bisa jadi ini dipandang oleh milenial adalah Cara kesempatan. ya sebenarnya enggak sih, enggak ya, aku nggak tahu ya, maksudnya salary adalah hal yang utama bagi milenial yang lain atau enggak gitu. Cuma bagi aku sih lebih ke kenyamanan sih, kenyamanan kantor sama jarak gitu sih. That's why aku pindah. Itu a big reasonnya. Tentu saja yang kedua mengenai kesejahteraan. Ya, itu harus itu harus. Oke. Nah, saya udah meng-highlight ini. Kita kembali ke medsos. Nah, misalnya kan media sosial spesialis yang tentunya anak-anak muda sekarang udah masuk ke di sini semua, ada jadi YouTuber, ada udah mulai menggeluti saham, mulai apalah gitu kan, udah NFT dan sebagainya. Nah, pengalaman Bang Esa selaku media sosial spesialis yang nggak enaknya seperti apa? Kalau kita udah stuck as in udah nggak punya ide how to create a new campaign, how to create a new content sih. Karena kan ya kita mungkin udah harus punya beban kayak ini harus viral gitu. Nah, itu gimana caranya kita akan bikin itu? Kalau udah stuck kan agak susah ya. Kayak kita harus mikir sendiri, kita bikin konten apa lagi ya selama at least kayak quarter 1, quarter 2, quarter 3 gitu. Gimana nih untuk kontennya, campaignnya mau apa selama quarter ini? Kalau udah stuck itu udah kayak wah, kualitas konten juga akan jadi kurang sih. Kayak gitu, secara growth juga akan kurang sih. Gitu. Jadi kayak harus sering-sering brainstorming aja, buka-buka sosial media lain, cari-cari, kayak ngeliat company lain gitu, company lain sosial medianya kayak apa sih, atau brand lain kok sosial medianya kayak apa sih. Nah, kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Harus cari referensi. Terus-terusan harus cari referensi sih. Karena terus berkembang cepet. Apalagi sekarang kan lagi zamannya di TikTok ya. Jadi di TikTok tuh apanya cepat banget viral kan, karena algoritmanya mereka juga beda dengan Instagram dan Twitter dan juga Facebook gitu. Semua orang bisa ketemu videonya masuk ke FYP-nya mereka tergantung habitnya orang itu sendiri. Sukanya nonton video apa, kayak gitu sih. Jadi kayak masih mempelajari how to get FYP on TikTok sih. Jadi makin meyakinkan bahwa Bang Eza ini media sosial spesialis. Nah, para penikmat channel Habis Jam Kantor ini tentu saja para generasi muda ya yang tadi masuk ke sektor industri 4.0. Mungkin Bang Reza juga bisa ngasih tips bagaimana how to build akun channel dan sebagainya untuk berbagi ke teman-teman. Tadi misal TikTok, algoritmanya dan sebagainya. Oke, karena sekarang aku fokusnya di YouTube, jadi mungkin aku bisa ngasih di YouTube aja kali ya. Dan juga channel Habis Jam Kantor ini ada di YouTube juga. Mungkin ntar penontonnya dari Habis Jam Kantor juga bisa mulailah starting di YouTube gitu. Mungkin awalnya ya itu konsisten dengan konten apa yang akan kita buat. Misal, kita ambil contoh dari Habis Jam Kantor aja. Mostly ngebahas tentang work life gitu. Gimana sih kehidupan kantor, setelah kantor, ataupun mencari pekerjaan itu gimana, dan developing your skill itu kayak gimana. Kayak gitu sih, mulai dari kontennya kayak gitu distagnanin dulu. Terus iseng-iseng bikin, sekarang kan YouTube juga punya salah satu fitur namanya Shorts ya. Itu juga lagi dikencengin juga tuh sama YouTube-nya, algoritmanya. Jadi kalau misalnya kita lagi buka YouTube di handphone terutama, itu pasti di antara video-video full pasti bawahnya ada kayak short feed. Nah, itu adalah yang lagi tonjolin nama YouTube sekarang. Sebelumnya udah beta, kayak sekarang udah nggak beta lagi deh. Jadi kayak kita udah mulai gampang gitu dapat video-video short gitu. Dan jangan lupa pakai hashtag. Sama nanti setelah kita buat akun YouTube, itu kan nanti ada namanya fitur default di description-nya ya. Itu mesti diisi sih, kayak tag, semua hashtag, itu mesti diisi sih, sesuai dengan kontennya. Jadi apapun yang dicari, keyword-nya akan masuk ke sana. Bisa taruh di atas atau di bawah. Kalau aku sih bisa di bawah biar gak merusak estetika di deskripsi di atas ya. Jadi aku taruh di bawah gitu sih. Itu masih ngaruh kok untuk nge-growth channel YouTube gitu. Dan
jangan sampai kayak kosong selama sebulan atau seminggu sih. At least harus ada 1-2 konten selama 1 atau 2 minggu. Oke, Gitu. artinya kan sustain. Iya. Terus konsistennya itu. Konsistennya. Oke. Kalau tidak konsisten, apakah itu mempengaruhi secara algoritma? Misalkan udah posting satu minggu ini, udah itu hilang 3 bulan. Itu mungkin kalau misalnya kita nggak ada waktu ya, mungkin kalau misalnya kita nggak ada waktu, terus untuk ngeposting video kita bisa main di community post gitu kan. Terutama untuk yang udah subscriber. Community post gimana maksudnya? Community post tuh kalau misalnya kita sudah ada di 1.000 subscribers, itu kita ada fitur namanya community post. Itu kita bisa ngepost kayak lebih ke cerita aja sih, by text aja gitu. Kayak kalau misalnya kalau di Facebook tuh update status. Nah, itu ada di YouTube juga, tapi secara subscriber itu kamu harus ada di 1.000 dulu. Baru ntar kita dapat fitur itu. Dan kalau udah kayak gitu, nanti ntar pas seluruh monetize kita udah bisa, itu bolehlah buka membership. Ntar ada konten-konten khusus membership kita di YouTube gitu. Jadi kan ada belonging-nya lah kita dengan subscriber kita gitu. Kayak gitu sih. Oke, menarik sekali perbincangan sore hari ini, tapi ini memang singkat sih, tapi nggak berasa kira-kira. Tapi tadi sebelum closing gitu kan, saya pengen mempertemukan gitu, mempertemukan antara perusahaan sama anak muda yang dipandang tidak loyal tadi. Oke. Nah, gimana sarannya kepada perusahaan-perusahaan supaya membangun kenyamanan atau membuat para employees itu tetap bertahan. Kemudian juga mungkin ada saran kepada para generasi muda yang terutama para penikmat channel Habis Jam Kantor yang generasi muda juga. Oke, mungkin untuk membangun kayak kenyamanan itu bisa dimulai dari diri kitanya sendiri, itu mau terbuka ya, mau terbuka ke tim kita sendiri lah gitu. Nggak usah terlalu luas lah, seluruh karyawan kantor nggak usah, at least sama tim kita. Jadi untuk kebingungan, untuk mengerjain semua pekerjaan itu tuh nggak berasa kayak beban sendiri. Jadi kita harus share terus dengan teamwork yang lain gitu. Lalu untuk dari segi perusahaannya mungkin bisa di-provide lah, mungkin dari laptop atau secara benefit yang tadi aku sebutin di awal, itu juga pengaruh sih untuk kenyamanan. Dan untuk saran para milenial sih biar nggak pindah-pindah, ya mungkin sabar aja. Satu kata, sabar. Sabar aja dulu, nanti juga dapat lah titik nyamannya. Jangan buru-buru lah gitu. At least kayak 6 bulan dulu, 6 bulan ya oke lah, 6 bulan masih oke gitu. Setelah itu juga nanti bakal tahu lah titik nyamannya gimana gitu sih. Mungkin satu lagi terkait dengan kalau tadi tentang anak muda, tentang kerja. Nah, ketika harus sabar tadi, artinya kan tetap stay. Nah, untuk menambahkan cash in mungkin sampingan melalui channel media sosial, mungkin ada hal yang bisa dikasih tips untuk Bang Reza, terutama nyari sampingan income dari membangun channel. Kayak sembari sabar tadi. Mungkin bisa dibilangnya kayak freelance gitu kali ya, freelance atau passive income kali ya Mas? Gimana? Atau ya passive income? Passive income ya. Kalau mungkin passive income itu mulai dari, karena sekarang sosial media itu udah mulai booming ya, mungkin bisnis-bisnis kecil-kecilan juga nggak apa-apa sih Mas. Mulai dari bisnis-bisnis kecil atau kita misal ada satu orang misalnya punya keahlian di bidang desain grafis gitu, dia mungkin bisa nge-freelance-in desain grafisnya dia untuk jual ke teman-temannya lah, untuk bikinin banner, bikinin brosur, atau bikinin tampilan sosial medianya mereka gitu sih. Passive income mungkin dari sana, instead of ya kalau emang agak susah ya bikin channel YouTube, mungkin freelance-nya sesuai dengan keahlian kalian aja. Oke, sembari sabar. Ya, menarik sekali itu perbincangan yang mewakili, setidaknya walaupun tidak mewakili, tapi memang anak muda, memang tampilannya anak muda dan sesuai konsennya di sektor digital.
saya berterima kasih banyak kepada Bang Reza yang telah bersedia sharing ke teman-teman para penikmat habis jam kantor ini. Kemudian tentunya saya berterima kasih kepada yang punya ini kafe udah memberikan sudut untuk rekaman ya yang di sektor Bintaro. Para penikmat habis jam kantor ini boleh mampir di Pro Kopi nih, dicoba kopinya. Di Bintaro sektor 3A. Nah, gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman ya para penikmat habis jam kantor tadi ya. Kalau tadi tentang pro kopinya ya. Terima kasih atas waktu, kesempatan atau meluangkan untuk menonton atas sharing yang telah berbagi ilmu, setidaknya potret generasi milenial yang diwakili oleh Bang Reza ya. Tentunya karena jam kantor sudah habis, maka kita sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya, diskusi yang menarik dari channel Habis Jam Kantor. Terima kasih banyak. Menarik.